Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain. Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan? Jam 5 apa yang saya lakukan? Nanti subuh jamaah di mana? Zuhur jamaah di mana? Asar jamaah di mana? Meeting jam berapa? Bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat? Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah, misal. Diatur. Orang Islam itu begitu. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan, kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu yang hebat? Saat itu dikerjakan, langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini. Mengikuti sunnah Nabi itu manfaatnya 3. 1, ketika kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan diniatkan mengerjakan itu bukan sekedar beraktivitas, tapi diniatkan mengikuti Nabi. Seketika dituliskan langsung pahala. Jadi punya nilai akhirat. Jadi begitu kemudian kita niatkan, saya bangun tidurnya ingin mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi begitu bangun diikuti, dituliskan pahalanya. Di mana bangun tidur ada yang punya pahala? Pahala itu singkatnya bekal akhirat. Jadi kan pindah tempat beda bekal ya. Ini gambaran gampangnya. Tadi siang saya sampaikan di Metro. Kalau kita sekarang berada di Lampung, di Indonesia, mau ke Amerika, hukum di Amerika dengan di Indonesia sama tidak? Tidak. Kemudian ada yang berangkat umrah ke Saudi. Mata uang yang dipakai sama tidak? Hukumnya sama tidak? Nah, ini kaidah standar. Pindah tempat, pindah hukum. Kebiasaan di Lampung dengan kebiasaan di Sumatera bisa berbeda. Di Kalimantan bisa berbeda. Maka muncul apa yang disebut dengan kaidah al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan di satu tempat menghadirkan hukum baru yang berbeda dengan tempat lain. Nah, kaidah ini kita pakai untuk menerapkan itu pada alam yang akan kita jumpai setelah meninggal. Jadi masih di dalam dunia, kan Lampung dengan Amerika sama-sama dunia. Lampung dengan Kalimantan sama-sama dunia, ya kan? Jelas ya? Sama-sama dunia saja, beda tempat, beda hukum. Sekarang kita akan meninggalkan dunia. Dan diviralkan di toa Masjid Ad-Du'a, telah meninggal dunia. Kan? Bisa si fulan gitu ya. Telah meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia ini, berpindah ke tempat baru. Dan jangan dipahami ketika pindah tempat itu bekalnya sama. Karena kalimat kitanya sudah mendeklarasikan dengan fitrah, meninggal dunia. Artinya meninggalkan semua yang dilakukan, dikerjakan, dan ini poinnya, dilekatkan dalam kehidupan dunia. Ini baju nih, ini dunia. Ya, ini minuman, makanan, dunia. Jadi ketika ditinggalkan, ini tidak berlaku di alam yang baru. Handphone ini dunia, sebagus apapun. Antum pindah dari dunia ke alam baru, barzakh namanya. Tempatnya disebut dengan kubur. Pertanyaan saya, handphone sebagus-bagusnya itu ikut gak ke alam kuburnya? Gak beda hukum. Sayang kalau kangen nanti miskol aja ya kalau papa meninggal. Gak bisa. Mau miskolanya khairayyarah, mau syarrayyarah tidak akan bisa masuk. Ya. Mayya'mal miskola dzarratin khairayyarah. Ataupun syarrayyarah. Minuman juga begitu. Apa yang berlaku di dunia tidak berlaku di alam kubur, apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Maka balik bertanya,
apa bekal saat kita nanti berpulang kepada Allah saat meninggalkan dunia ini, maka diberi rumus. Ya, diberi rumus. Apa rumusnya? Pekerjaan kita yang dikerjakan di dunia itu disebut amal namanya. Semua amal itu saat dikerjakan akan punya nilai akhirat, dipandang baik oleh Allah. Bila perbuatan itu dipandang baik oleh Allah, maka seketika dia punya nilai akhirat. Sesuatu yang dipandang baik oleh Allah, singkatnya disebut salih. Maka pekerjaan kita, amal kita, jika saat dilakukan bersamaan dengan itu punya nilai akhiratnya, pastikan semua amal itu punya sifat salih. Amal bertemu salih disebut dengan amal salih. Nah, amal salih itu maksudnya saat dikerjakan, dunianya dapat perbuatan itu, hasilnya ada, akhiratnya pun dituliskan. Itu yang dimaksudkan. Kalau orang cuma melakukan amal tanpa salih, rugi dia. Allah kasih 24 jam nih dalam sehari. Kerjakan dunia terus, tapi tidak ada investasi akhiratnya. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai manusia rugi. Bahkan turun satu surah 103. Ya, manusia yang beraktivitas namanya disebut insan. Manusia yang berdasarkan kecenderungan nafsunya disebut dengan bashar. Manusia dengan karakter lembutnya disebut dengan ins. Manusia dengan sifat sosialnya disebut nas. Manusia berdasarkan keturunannya disebut dengan Bani Adam. Ketika Allah menyebutkan manusia, nama terkait aktivitasnya disebut kalimat insan. Wal asr. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada manusia supaya diisi dengan perbuatan 24 jam. Cuma sayang, innal insana lafi sungguh manusia yang beraktivitas menata waktu itu, mengisi waktu itu, tidak semuanya mendapatkan keuntungan. Tidak semua mampu mengolah waktu menjadi baik. Dan ada orang-orang yang ketika beraktivitas Allah pandang lafi khusr, rugi dia. Ya, rugi. Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan bukan dunianya, bukan. Di sini bukan bicara dunia. Bukan bicara dunia. Jadi kalaupun Anda sukses, terukur urusan dunianya. Jam 7 saya kerjakan ini, jam 8 melakukan ini, jam 9 rapat di sini, jam 12 mendapatkan hasil ini, jam 3, jam 4, jam 5, sampai tidur di malam hari. Tapi dunia, ayat ini tetap mengatakan Anda rugi. Karena ketika Anda meninggalkan dunia itu, ternyata tidak punya apa-apa untuk dibawa. Maka Allah memberikan pilihan. Ya. Kalau saya tanya begini, Anda pilih dunia atau akhirat? Yang akhirat angkat tangan. Dah turun. Yang dunia? Ya, baik. Gak apa-apa, kan pilihan ya. Menang tidak dapat hadiah, kalah pun tidak dosa ya. Ternyata Anda banyaknya ngangkat pilih akhirat. Ternyata ketetapan Allah tidak begitu. Yang Allah inginkan, ambil dunia akhirat. Ya kan doanya begitu kan? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jadi nggak mungkin dapat akhirat kalau tidak melalui dunia. Jalan akhirat itu dunia. Nggak bisa tanpa dunia dapat akhirat tuh nggak bisa. Bagaimana caranya sholat supaya benar? Tertutup aurat. Ini dunia untuk menutup itu. Ini dunia nih, tembok segalanya dunia. Jadi untuk mendapatkan akhirat butuh apa? Nah, sifat pekerjaan dunia disebut amal. Sifat keberkahan akhirat disebut soleh. Kalau ingin sekaligus dunia akhirat, maka pastikan setiap amal jadi illalladzina amanu wa amilus. Kecuali orang beriman. Allah ingin memberikan sindiran halus tapi dalam. Standarnya orang beriman itu pasti sukses dunia akhirat. Di standar orang beriman itu pasti amalnya soleh. Ya, begitu mengerjakan perbuatan punya nilai akhiratnya. Ini apa fungsi mata apa? Melihat. Tapi orang beriman melihatnya bukan sekedar melihat, karena kalau cuma melihat itu dunia. Dunia, semua bisa dilihat. Bagaimana caranya ketika mata ini melihat, melihatnya yang soleh. Karena itu ketika mata disebutkan, imannya ikut untuk menunjukkan standar orang beriman, matanya pasti soleh. Quran surah 24. Laki-laki ayat 30, perempuan 31.
Qul lil mu'minin, mata dulu sebelum iman dulu sebelum matanya. Viralkan Muhammad SAW pada setiap insan yang mengatakan dirinya beriman. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya digunakan untuk melihat yang baik saja, yang saleh. Jadi imannya bekerja. Nanti kelihatan ngeceknya. Nanti pas mau pulang, kan sendal banyak tuh di luar ya. Yang saleh itu langsung, itu sendal kamu, yang lain jangan dilihat. Nah, itu mata saleh. Mata salah beda. Ya, yang bagus yang itu tuh cepet. Ya. Itu poin dari mata turun ke lisan dulu, langsung ke hati aja. Ke lisan. Nah, lisan kalau pakai iman, maka bicaranya jadi amal soleh, bukan sekedar bicara. Sekarang yang bicara banyak. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya. Imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum. Standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da, tidak bikin hoax. Tidak mudah menggibah. Tidak mudah membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus, tidak seperti orang itu tuh, orang itu mah. Nah, itu lisan beriman. Itu standar, teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya. Di bawah standar itu. Ya, sebentar. Ya, betul. Tuh kan, bayi juga protes tuh. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya benar, jadi amal saleh, lisan ini ketika bicara baik, itu bukan sekedar dapat keberkahan dunia, tuliskan pahala akhiratnya. Ya, pahala akhiratnya dapatkan. Yang paling menarik nanti, dunia dapat, akhirat dituliskan. Itu satu, pola mengikuti Nabi. Dua, saya agak cepat. Orang yang membiasakan diri beraktivitas mengikuti kegiatan Nabi, maka Allah akan merubah orang itu menjadi orang baik yang punya sifat keteladanan. Langsung jadi teladan. Dalilnya Pak? Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dan sungguh jangan ragu, telah aku tetapkan pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Ada qudwah, ada uswah, itu berbeda. Qudwah, teladan, bisa diikuti, tapi yang mengikuti belum tentu jadi teladan lagi. Uswah, teladan, ketika diikuti, yang mengikuti ini otomatis jadi teladan di eranya. Contoh, Abu Bakar itu siapa masuk Islam? Tapi setelah masuk Islam, diikuti Nabi, gaya Nabi, perilaku Nabi, sepeninggal Nabi, jadi teladan. Umar siapa sebelum masuk Islam? Baca sejarahnya. Bagaimana pergaulannya, apa yang diminumnya. Setelah masuk Islam, imannya merubah beliau menjadi lebih baik, diikuti pola hidup Nabi, beliau viral namanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan tidak usah jauh-jauh ke era kita sekarang. Ulama-ulama, tokoh-tokoh, ya kan? Yang baik-baik, yang mengikuti pola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan kalau nggak percaya. Dari bicaranya coba ikuti cara bicara Nabi. Dari berjalannya ikuti jalannya Nabi. Sifat lembutnya ikuti lembutnya Nabi. Jangankan kita mendapatkan kebaikannya, di saat yang sama kita menjadi teladan di bidangnya. Apapun itu. Makanya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempraktekkan semua bagian inti kehidupan manusia. Anak beliau jadi anak, suami jadi suami, kemudian suaminya pun diperkenankan istrinya lebih daripada 4. Kenapa? Saya pernah sampaikan termasuk di sini, karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Jadi nanti kalau antum pulang ke rumah tinggal dicek istri antum mirip siapa. Hah? Lihat tuh.
Kalau Sayyidah Khadijah agak jarang tuh. Begitu dilihat, setengah masalah hilang. Ya, Sayyidah Khadijah, dengar kata-katanya, masalah hilang betulan. Antum lihat istri, tambah masalah, repot. Ya. Maka berlatih. Jadi ayah, figur. Jadi kakek, figur. Jadi pemimpin, figur. Pedagang, figur. Perawat yatim, figur. Jadi tetangga, figur. Tetangga, Nabi. Sekarang tetangga masa gitu. Ya. Dulu semua jadi contoh. Nah ini poin. Yang telah kepada orang itu. Turun cinta Allah. Ini yang mahal. Jadi di antara amalan yang cepat mendapatkan cinta Allah itu salah satu amalan yang intinya mencoba meneladani keutamaan Rasulullah SAW. Itu begitu dikerjakan, walaupun mungkin awalannya sederhana, tapi kita sedang mencoba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang serius mencintai Allah, buktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti kebiasaannya. Bukan hanya sholatnya, awas. Sholatnya seperti sholat Nabi, bagus. Akhlaknya kayak Nabi enggak? Jangan sampai sholatnya ritual diikuti, tapi hikmah sholatnya enggak dipraktekkan. Inna sholata tanha anil fakhsya. Katanya sholatnya pakai dalil, tapi lisannya fakhsya, manfaat sholatnya nggak ada. Tangannya mungkar, manfaat sholatnya nggak ada. Itu poinnya. Jadi semua aspek bagian kehidupan kita ketika diikutkan mengikuti Nabi, bukan hanya sholatnya, tidurnya, jalannya, berpakaiannya, bahkan mau masuk toiletnya, keluar toiletnya, saat yang sama Allah menurunkan cintanya. Kalau sudah cinta Allah diturunkan, maka semua akses dibuka, semua salah ditutup. Dosa diampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu artinya dijaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan salah, apapun pekerjaan kita selama hidup. Jelas sampai sini? Paham? Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maksud saya, evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai detik ini Anda datang di tempat ini, berapa dari bagian yang sudah saya jelaskan yang sudah kita amalkan? Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan lagi hadisnya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, secara medis ini bagus. Sesuai. Jadi jangan langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi. Sempoyongan jatuh antum. Ya, duduk dulu, tenang. Tapi niatkan bukan sekedar duduk. Bukan karena medis mengatakan itu baik. Bukan. Karena Nabi ngasih contoh. Itu poinnya. Kemudian, وَمَسَحَ بِيَدِهِ مِنْ أَثَرِ نَوْمِ. Dia gunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Di walaupun bangunnya setengah dua, duduk dulu. Kan dalam duduk itu yang tenang kadang-kadang kan masih begini, ya. Apa bahasa Jepangnya? Nundutan, gitu ya. Ya, kadang kan masih begini kan, begitu sadar udah jam 2. Dan itu belum sadar penuh. Jadi bukan langsung baca doa. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan masih ngantuk. Maka sunnah yang kedua, hilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Jelas? Baru setelah itu, faqara'a khawatima Ali Imran. Membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, baca di situ, dibacakan dengan lisan, difahami dengan pikiran, diniatkan dengan hati untuk mengamalkan. Kita sudah bahas di pertemuan lalu, intinya menyusun kurikulum hidup di hari itu, dunia sampai akhiratnya. Kan spiritnya begitu ya? Bagi yang baru bergabung, lihat lagi episode yang sebelumnya. Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain? Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan? Jam 5 apa yang saya lakukan? Nanti subuh jamaah di mana? Zuhur jamaah di mana? Asar jamaah di mana? Meeting jam berapa? Bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat? Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah, misal. Diatur. Orang Islam itu begitu.
Makanya dibikin formatnya dengan nama-nama waktu sholat. Begitu bangun ketemu subuh. Setelah itu kan dari kata asbah yang sudah siap dengan rencana. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Dan aku bersumpah demi waktu subuh kalau sudah tiba bersamaan dengan nafas yang keluar yang baru itu, agenda kita sudah tersusun. Cek di pertengahan siang, siang itu nahar, tapi zuhur. Zuhur itu dari kata idhar, jelas terang. Sudah jelas belum hasilnya? Jadi ibadah enggak? Atau cuma dunia saja? Evaluasi lagi. Kalau masih ada yang sulit, datang ke masjid, sholat, minta kemudahan. Kalau cuma dunia, tobat, datang ke masjid, dapatkan cinta Allah. Maka muncullah kemudian asar. Ingatkan, jangan sampai rugi. Karena sebentar lagi juga, kalau bukan meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan kita. Maka diperlihatkan maghrib. Lihat ke alam tuh. Alam saja tidak selamanya terang. Pasti akan gelap. Lalu ujungnya adalah isya. Dari kata asya, pencarian ma'isyah, sibuk. Kalau turun ke kasrah, isya, sesibuk-sibuknya pasti akan selesai juga. Jadi kalau dengar adzan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu rasanya beda dengan maghrib. Lain dengan subuh. Kalau dengarnya pakai iman, itu lain. Kalau nggak pakai iman, beda rasanya. Adzan. Baru duhur dasar lagi. Tapi kalau pakai iman lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya. Adi, sesibuk-sibuknya kamu pasti akan pulang. Apa yang sudah kamu siapkan untuk pulang? Pasti terpejam matamu setelah ini. Apa persiapanmu? Itu dalam sekali maknanya. Maghrib, asar beda. Kalau kita ngajinya dengan pemahaman. Tapi kalau ngajinya tidak dengan argumen hanya sentimen saja. Kadang kita hanya memenuhi, kadang hanya memenuhi sebagian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin tuh toanya. Udah kecil Pak, cuman mic-nya aja yang kencang. Paham ya? Nah itu poinnya. Jadi apa yang kita bahas di pertemuan lalu seharusnya sampai sekarang diwujudkan oleh kita. Tidak ada kita bangun dari tidur kecuali kita punya program yang terukur. Sampai pulang. Innaka la tukhliful mi'ad. Sampai pastajab, sampai istiqomah di ayat ke-200-nya. Turunkan. Kan pernah saya sampaikan. Kalau mau bikin kurikulum, turunkan dulu surganya. Maksud surga itu ayat-ayat surga yang berbicara tentang tujuan kita. Nih contoh, surga kan ada 8 tingkatannya. Dari 8 itu, antum mau masuk dari yang mana? Dulu sahabat begitu. Nanti baru jadi profesi. Contoh begini nih. Yang pengen masuk surga Firdaus misalnya angkat tangan. Angkat aja nggak apa-apa ya, namanya berharap kan. Dah, bagus. Dah, ngangkatnya begini aja. Nggak usah begini, nggak usah. Gini. Dah. Awas, jangan bawa-bawa politik ke sini. Kita lagi ngaji, ya. Keluar. Gak boleh, gini. Dah, yang pengen masuk surga Aden siapa? Baik. Pertanyaan saya bukan itu. Tahu nggak kurikulumnya apa? Tuh. Pengen masuk surga Firdaus, amalannya apa? Sifatnya apa? Nah, caranya begini. Sahabat tuh diajarin Nabi begini. Kamu pengen ke Firdaus, turunkanlah karakteristik surga Firdaus. Amalannya apa? Nanti turunkan ke bumi, profesi apapun jangan tinggalkan amalan itu. Contoh, ada orang yang disifati oleh Allah di surah Al-Mu'minun, surah 23. Ayat 9 sampai 11-nya itu dengan para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ada ciri-cirinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tahukah kalian? Mereka itu ada orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi dan mereka akan kekal saat pulang tinggal di surga Firdaus. Siapa mereka itu? Urutkan dari ayat 1 sampai ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urutkan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati. Nah, amal itu turunkan ke bumi dengan pekerjaan Anda sekarang, saya sekarang, kita sekarang. Laksanakan pekerjaan kita, jaga sifat-sifat penghuni surga Firdaus tadi. Gitu caranya. Nah, itu kurikulum dihadirkan, diingatkan setiap bangun dari tidur. Sunnahnya baca itu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Karena agama ini bukan cuma bacaan, tapi pemahaman dan amalan.
Al-iman wal amal, al-qiraah wat tilawah. Qiraah itu baca, tilawah itu paham. Orang yang baca qori. Ya, makanya ketika qori baca, cuman baca. Untuk memahamkan di samping ada yang terjemahan. Ya kan? Yang terjemahan itu namanya siapa? Sari tilawah. Karena yang pertama kali menerjemahkan Busari, Sari tilawah. Kalau Pak Sabil, Sabil tilawah. Mungkin ya. Nah, Arabnya itu tilawah saja, tidak pakai sari. Tilawah maksudnya baca, pahami, amalkan. Cuma mungkin di kita yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari, maka disebut Sari tilawah. Itu maksudnya. Dah, sekarang sudah selesai. Urutannya begini. Urutannya sudah bangun, sadar, siap kurikulum, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan korelasi kurikulum tadi dengan doa yang kita bacakan. Dikhawatirkan baca itu bagus tapi nggak tahu artinya. Padahal itu komitmen. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Mungkin saja engkau wafatkan aku dalam tidur bila sesuai ajal. Terima kasih engkau berikan aku kesempatan lagi beraktivitas. Perhatikan. Wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji untuk cari bekal lebih baik di hari ini sebagai persiapan kembali kepadamu. Balik ditanya, persiapannya apa? Ayat tadilah yang kita keluarkan sebagai kurikulum. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan, kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu? Kita teruskan hadisnya. Halo? Thumma dhahaba ila syinnin mu'allaqah. Kemudian Nabi memberikan contoh pergi ke tempat tertutup fatawadda, lalu berwudu. Wudu sudah pernah saya contohkan di fikih salat dulu ya. Tidak perlu diulang lagi di sini sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung lihat episode sebelumnya. Ada tambahan yang suami istri sudah bergaul kemudian mandi terlebih dahulu. Dan saya sudah bikin video khusus tentang mandi janabah. Ya, bahkan saya praktekkan masih pakai baju tuh bersih dengan air itu ya. Silahkan dicek, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang amalan apa setelah wudu itu yang saat kita mengamalkannya dibawalah kurikulum tadi, dimintakan kepada Allah kemudahan dan segalanya. Yang hebat saat itu dikerjakan langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan itulah didapatkan di Quran dulu, dalilnya pakai Quran dulu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat 80-nya. Saya bacakan cepat. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatal laka. 1. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. 3. Wa akhrijni mukhraja sidq. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lihat kaitannya dengan kurikulum tadi. Saya agak cepat nguraikannya begini ya. Sebentar. Waktu kita terbatas, tolong fokus dengan baik ya. Belakang kelihatan ini? Ah ya, kelihatan. Belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat banget belakang tuh. Nah, ini saya urutkan ya, diagramnya begini. Bangun. Bangun tidur. Siapa yang bilang tadi itu? Mau tidur, tidur lagi. Mau tidur doa. Kan sudah Nabi nih. Bangun tidur. Ya. Duduk. Hilangkan bekas ngantuk. Hilangkan bekas kantuk.
Kemudian setelah itu siapkan kurikulum. Ini dibaca tuh begini. Ada di ilmu psikologi, kalau kita ingin menguatkan diri itu, katakan dengan lisan kita. Katakan, supaya makin kuat. Itu ilmunya dipakai diantaranya oleh Korea untuk menyusul Jepang. Di Korea itu anak-anak kecil dulu yang dari TK-TK itu, kalau mau masuk sekolah atau bikin sesuatu, dia katakan harus lebih dari Jepang, harus lebih dari Jepang. Jadi Jepang misalnya bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya Hyundai saya tahu bahasanya dibacanya Hyundai. Ya, apa saja Jepang masuk Piala Dunia, Korea mesti masuk. Ya, apa saja dibuat. Nah itu dikatakan Jepang lebih dulu. Masih ingat gak waktu dulu 97 tuh ada acara namanya Benteng Takeshi. Ya kan? Begitu mau nembak katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah kan? Ya kan? Semusim dengan Dragon Ball itu kan? Ya. Susuke Watanabe dulu yang nulis Dragon Ball itu. Kenapa jadi ke situ ya? Nah ini bacakan, katakan Quran surah 3 ayat 190 sampai 200. Tapi saat dibaca itu kita sudah siapkan pekerjaan kita kan beda-beda. Tapi sifatnya sudah diturunkan. Setelah itu baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, setelah berdoa dan mengatakan wa ilaihin nusyur, barulah adabnya dicontohkan oleh Nabi. Bawa kurikulum ini, bersihkan diri dulu, wudu dengan baik, tunaikanlah kemudian amalan yang disebut dengan tahajud. Ya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Masih tahajud. Ulama kemudian meriset, dicari apa sebetulnya pentingnya tahajud ini sampai Nabi itu ngasih contoh, sampai nanti ada komen dari sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahasa kitanya begini, kalau kita masih mampu jangan tinggallah kemudian. Apa keistimewaan tahajud ini? Pentingnya apa? Di Islam itu runtut semuanya. Saya langsung cepat dulu. Orang-orang yang datang membawa kurikulum hidup. Lalu dia menunaikan malamnya tahajud. Ingat, saya belum bicara fikih ya. Kalau fikih itu cuman membahas tentang sholatnya saja. Enggak terkait dengan ini pun Anda sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita menginginkan hikmah, ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita, pahami ininya dulu. Kalau ngajinya nggak begini, nggak masuk. Jelas ya? 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa kamu begitu? Ah, saya melihat ada puasa Daud, mungkin ada tahajud Daud juga gitu kan? Itu tidak demikian. Dia jaga tiap malam, maka 1, Allah akan angkat derajatnya. Kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Contoh, karir. Ada orang pengen dapat jabatan nyogok? Ada yang menyuap? Ada nggak orang sudah dapat jabatan tapi orang lain nyoal? Dia nggak layak di situ, ada? Amalan ini membimbing pelakunya, apapun pekerjaannya, diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi dan orang semua paham, pantas memang dia ada di situ. 1. Jelas? Dan 2, ini yang menarik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Perintah dari Allah, katakan,
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba mengawali aktivitas ini dalam bimbinganmu dengan cara yang terbaik. Orang yang rajin tahajud, pekerjaannya dibimbing Allah. Insya Allah. Ya. Ada orang skripsi dibimbing dosen pinter banget. Rumah tangga dibimbing. Seakan-akan gak punya masalah. Begitu ada masalah, di tiap masalah. Bukan gak punya masalah. Kadang-kadang masalahnya banyak. Sama. Antum jangan kira seorang kiai, ustadz kayak saya gak punya masalah. Banyak masalah. Apa gak banyak tuh? Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bangun komunikasi, tidak tersambung, gak mudah. Gak mudah. Jadi kiai itu gak mudah. Gak bisa pensiun. Ya. Gak boleh menyembunyikan ilmu. Ngajar gak boleh cari dunia. Gak boleh saya mikirin amplop. Doa-doa besar nih, kalau tebal itu sahih. Kalau tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Gak ada. Gak boleh bicara tarif, gak boleh minta-minta begitu, ikhlas kalau mengajar. Jangan menyembunyikan. Yang paling repot tuh begini, kalau disampaikan ente ngamalkan. Jadi kalau saya misalnya sekarang pandai nasihati, tidak mengamalkan, itu dicela oleh Allah. Afala ta'qilun? Otak kamu di mana kata Allah? Dan gak bisa pensiun. Itu kalau gak bangun komunikasi, tersambung dengan Allah dengan cara yang baik, tidak mudah. Yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dilindungi oleh Allah. Allah langsung yang lindungi. Bisnis jangan dikira teman-teman itu berjalan begitu saja. Ada persaingan. Kadang-kadang Anda yang pasang tender begitu dapat, orang lain yang ngambil. Ada begitu? Ada. Al-Baqarah 155 isyaratnya. Ada yang tiba-tiba dijegal, ada yang tiba-tiba begini begitu. Ini dekati amalannya. Jadi begitu kita menunaikan tahajud, bukan persoalan detilkan sekarang, bukan. Kurikulum kita apa nih kegiatannya? Antum pekerjaan apa? Di kebun? Di sawah? Bertani? Berkantor? Jualan? Dagang? Ini kan kurikulumnya. Susun sampai akhirat, tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Karena itu di Al-Insan ayat ke-26 dikonfirmasi di ujungnya, wasabbihu lailan tawila. Sujud, tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Ya. Kalau belum sanggup bangun, ya Allah, itu disindir lagi di Quran surah 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusbinhu qalila. Gak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat. Walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Misalnya, yang paling menarik tuh begini. Lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong, tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Jamaah Al-Mahirah dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat paling mulia di malam hari. Waktu ketika Allah membuka pintu rahmat dan mengabulkan doa hambanya yang ikhlas. Yang pertama, waktu terbaik sholat tahajud. Waktu paling utama adalah sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang waktu subuh. Di saat itulah Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Inilah waktu emas, ketika langit terbuka dan doa diangkat tanpa penghalang. Yang kedua, urutan sholat tahajud yang dianjurkan. Agar doa lebih mustajab, lakukan dengan urutan berikut. Yang pertama, 1. Tidur terlebih dahulu, meski sebentar. Yang kedua, bangun malam dengan niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, berwudu dan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Selanjutnya yang keempat, berbanyak sujud. Karena saat sujud, doa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berdoalah setelah sholat dengan penuh khusyuk, rendah hati, dan yakin dikabulkan.
Waktu paling mustajab untuk berdoa yaitu di dalam sujud terakhir, setelah selesai sholat tahajud dan menjelang azan subuh. Mintalah apapun dengan adab serta istighfar dan sholawat. Jadi, sahabat Al-Mahirah yang dimuliakan Allah, jika ingin doa cepat dikabulkan, bangunlah di sepertiga malam terakhir, kerjakan tahajud walau hanya 2 rakaat, dan berdoalah dengan hati yang tunduk. Karena Allah tidak pernah menolak doa hamba yang datang di malam sunyi dan penuh keikhlasan. Semoga kita semua, sahabat-sahabat Al-Mahirah dan para kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua termasuk hamba yang dimudahkan bangun, tahajud, dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.